Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dan jangan lupa jika keluar rumah, patuhi protokol kesehatan. Baik teman-teman, kali ini saya ingin berbagi mengenai sesuatu yang mungkin banyak terjadi di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Entah itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Mercubuana Yogyakarta di program studi psikologi. Jadi video ini bertujuan untuk berbagi informasi tentang hal yang saya sebutkan tadi dan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester praktikum pelatihan psikologi. So, let's get started. Gak semua masalah itu bisa kita kontrol sendiri, dan gak semua masalah itu bisa kita selesaikan secara cepat atau mungkin selesai dengan sendirinya. Dan kadang untuk tetap merasa in control, kamu mungkin sampai harus melakukan tindakan yang berbahaya. Beberapa orang yang merasa gagal, tersakiti, dan bahkan benci sama dirinya sendiri. Mereka berusaha mengontrol rasa sakitnya mental mereka dengan cara merubah bentuknya. Seperti dari yang awalnya rasa sakit itu terasa secara psikis menjadi rasa sakit secara fisik. Nah, mungkin itu bisa terjadi sama diri kalian. Mungkin kalian udah pernah mengalami ini, mungkin sekarang kalian tengah mengalami ini, dan mungkin aja itu terjadi sama orang-orang di sekitar kalian. Dan hari ini kita akan membahas tentang self-harm atau menyakiti diri sendiri. Teman-teman, di sini saya akan berbagi tentang kenapa orang bisa melakukan self-harm, kenapa orang bisa beresiko mengalami self-harm, dan bagaimana cara menanggapinya dengan baik. Nah, teman-teman, data dari survei Gulf Omnibus mengenai kesehatan mental penduduk Indonesia yang mereka publikasikan pada Juni 2019 menunjukkan lebih dari sepertiga, setara dengan 36,9% orang Indonesia pernah melukai diri mereka dengan sengaja. Prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok usia muda antara 18 hingga 24 tahun. Nah, dari demografi ini, sebanyak 45% responden mengaku pernah melakukan self-harm ini. Berarti ada setiap 5 anak muda Indonesia, terdapat 2 orang yang pernah melakukan self-harm. Sementara 7% dari responden bahkan mengakui melakukan self-harm dengan frekuensi rutin. Jadi self-harm itu apa sih? Pasti teman-teman udah pada tahu dong self-harm itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Self-harm adalah ketika seseorang menyakiti diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi, mengungkapkan, atau bertahan dari keadaan yang sangat sulit. Bentuknya sangat banyak nih teman-teman. Bentuknya itu bisa secara fisik seperti menggores kulit dengan benda tajam, gunting, pisau, jarum, dan lainnya. Kemudian membenturkan kepala ke dinding, menarik rambut, menelan sesuatu yang berbahaya, atau overdosis zat tertentu. Nah, menyakiti diri sendiri ini juga tidak hanya dilakukan secara fisik, tapi juga bisa secara halus, seperti tidak memperhatikan kondisi fisik, tidak memperdulikan kebutuhan emosional, atau menempatkan diri pada situasi yang berbahaya. Kenapa sih orang-orang bisa melakukan self-harm? Nah, penyebab utama dari self-harm adalah stres emosional yang parah. Stres emosional ini penyebabnya bisa banyak banget pastinya. Masalah di rumah, masalah di sekolah, tekanan adaptasi, gak percaya diri, sampai gangguan psikologis khusus. Semua orang memang memiliki masalahnya sendiri, tapi orang-orang yang memiliki stres emosional yang tinggi, yang parah, yang udah tidak bisa dihadapin, mungkin dia tidak bisa atau tidak enak untuk mengungkapkannya, untuk meluapkannya masalahnya ke orang lain, seperti orang tua, keluarga, teman, dan semua stresor ini harus diluapin cepat atau lambat dengan satu cara atau lainnya. Dan makanya nih, ketika nggak bisa ngeluarin ke orang lain, ketika bingung harus mengeluarkan ke siapa,
Jadi self-harm ini yang akhirnya menjadi opsi. Pertanyaannya kenapa? Bukannya menyakiti diri sendiri itu membuat masalah baru? Kenapa tidak keluar jalan-jalan keluar mencari udara segar misalnya? Nah, it's not that simple teman-teman. Hal yang dasar yang perlu diketahui adalah bagian otak yang berperan di rasa sakit fisik dan sakit hati atau sakit psikologis itu sama. Dan oleh karena itu, hilangnya salah satu jenis rasa sakit akan menghilangkan rasa sakit yang lain. Nah, buat teman-teman nih yang pernah patah hati, pasti tahu rasa sakit emosional itu susah banget dikontrol. Lebih susah bahkan dari rasa sakit fisik. Nah, biasanya orang yang udah paham nih akhirnya kemana? Jadi, akhirnya rasa fisik coba dihilangin, harapannya rasa sakit emosional juga hilang. Tapi perlu diketahui juga bahwa tidak semua orang yang melakukan self-harm itu tahu soal apa yang dijelaskan tadi. Jadi banyak orang yang melakukan self-harm itu atas dasar observasi, atas dasar belajar, atas dasar melihat, mungkin seperti melihat di TV, di berita, dan ternyata mereka merasakan perasaan yang mereka mau hilangkan itu terganti. Jadi, apakah self-harm itu bermanfaat untuk kesehatan mental? Tentu tidak ya teman-teman. Malah secara mental itu menambah masalah baru. Hal buruk seperti ini pasti ada konsekuensinya teman-teman. Seperti rasa bersalah, penyesalan, rasa jijik ke diri sendiri, bahkan sampai benar-benar rasa benci ke diri sendiri. Terus juga hilangnya rasa empati ke diri. Nah, emosi negatif yang kembali dirasakan ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan self-harm lagi karena dia butuh untuk menghilangkan rasa negatif itu. Akhirnya, orang dapat terus-terusan menyakiti dirinya sendiri, self-harm lagi, karena mereka udah terlanjur terjebak di dalam siklus dan masalahnya yang lebih dalam lagi. Kalau misalnya untuk terjadi siklus, takutnya terjadi eskalasi karena bisa jadi dari siklus ke siklus, kamu butuh untuk menyakiti diri kamu sendiri dengan lebih sakit, dengan lebih dalam untuk menghilangkan emosi yang lama-kelamaan intensitasnya naik. Ujung-ujungnya bisa jadi kecatatan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa stop siklus self-harm ini? Langkah utama yang perlu dilakukan kalau misalnya teman-teman mengalami ini adalah, yang pertama adalah speak up. Beranikan diri buat membicarakan masalah yang sedang dihadapi ke orang lain yang sekiranya tidak akan menjudge kalian. Seperti profesional, yaitu psikolog, psikiater. Nah, kalau sudah seperti ini, bahkan akan diprioritaskan, biasanya akan lebih cepat dilayaninya dibandingkan masalah-masalah yang lain. Gunakan pelayanan dan akses yang mudah untuk kamu ya. Dan teman-teman, yang kedua, kenali situasi dan kondisi yang memicu self-harm. Biasanya, self-harm itu ada polanya. Ada barang tertentu yang biasa dipakai, ada waktu, ada tempat tertentu yang bisa memicu kamu melakukannya. Kalau sudah mengenali situasi dan kondisi yang memicu self-harm, ketika dorongan-dorongan itu bisa muncul, kamu bisa menghindarinya. Misalnya, seperti kamu melihat barang yang mengingatkan kamu akan kenangan buruk kamu. Nah, teman-teman bisa nih mengalihkan pikiran-pikiran kamu, mengalihkan ingatan itu seperti menonton YouTube, menonton cerita-cerita komedi. Nah, kemudian yang ketiga, ekspresikan emosi negatif yang kamu rasakan. Kalau kamu pengen nangis, nangis. Kalau kamu perlu teriak, teriak. Lampiaskan saja, jangan dipendam. Asal caranya nggak melukai diri sendiri dan nggak melukai orang lain. Lebih bagus jika kamu dapat mengidentifikasikan emosi yang sedang kamu rasakan dengan ditulis. Nah, tulis sespesifik mungkin. Misalnya, kamu sedang merasa sedih, kamu tulis di kertas, kamu tulis semua apa yang kamu rasakan. Kemudian, yang keempat, sibukin tangan kamu. Buat tangan kamu terus bergerak seperti menggenggam sesuatu. Pokoknya teralih dari dorongan buat menyakiti diri sendiri.
kayak cuci piring, cuci tangan, main sama hewan peliharaan. Intinya, alihkan perhatian kamu dari hal-hal yang memicu self-harm. Teman-teman, tadi kita ngebahas langkah utama yang perlu dilakukan ketika ingin melakukan self-harm. Kemudian, bagaimana cara menghindari dorongan tersebut, dorongan self-harm? Nah, teman-teman bisa mempraktikkan self-compassion. Apa sih self-compassion itu? Nah, self-compassion adalah memperbolehkan diri kita untuk menjadi orang yang tidak sempurna, teman-teman. Kita memperbolehkan diri kita untuk melakukan kesalahan, memperbolehkan diri mempunyai kekurangan, dan merasa sensitif. Dengan catatan, tanpa mendefinisikan atau melabelkan diri kita dengan hal-hal tersebut. Teman-teman, cara paling mudah adalah dengan melihat diri sendiri sebagai sahabat kamu sendiri. Apa sahabat akan marah-marahin kamu dengan bilang, "Tuh kan kamu payah sih." Kalau misalnya kamu salah, masa kamu membiarkan diri kamu sendiri membuat sesuatu yang kejam pada diri kamu sendiri sih? Kamu punya sahabat yang sayang sama kamu. Kamu punya keluarga yang sangat sayang dan peduli dengan kamu. Kenapa orang lain bisa sayang sama kamu, tapi kamu gak sayang sama diri kamu sendiri? Diri kamu sendiri itu worth it kok buat diperjuangin. Kamu udah sampai sini, dan aku yakin seenggaknya ada satu orang di dunia ini pasti mau memperjuangkan kamu. Seenggaknya nih, kalau misalnya kamu gak bisa menyayangi diri kamu sendiri, lakuin buat mereka. Kamu berharga kok, dan aku bangga sama kamu. Nah teman-teman, pahami lebih bijak tentang self-harm. Beberapa alasan yang melatar belakangi self-harm mengingatkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang yang telah melakukannya. Menilai dengan melihatnya sebagai perilaku yang salah, memberi cap sebagai pencari perhatian, mencemooh, atau malah menjauhinya. Beratnya rasa sakit, beban hidup, serta kesulitan yang dialami seseorang menjadi alasan dibalik terjadinya self-harm. Alasan-alasan ini pula yang menyadarkan kita bahwa self-harm dilakukan bukan karena seseorang ingin mencari masalah, tetapi justru menjadi cara untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Orang pasti punya badainya sendiri. Gak ada salahnya, walaupun kita gak tahu badai apa yang menerpa orang, kita perlu saling menguatkan. Teman-teman, sekian dari informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, sampai jumpa di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!